ada fase hidup yang aneh. Kamu tidak lagi remaja yang bisa hidup coba-coba, tapi kamu juga belum mapan seperti orang yang sudah punya semuanya. Di fase ini, uang jadi sesuatu yang sangat sensitif. Bukan karena kamu mata duitan, tapi karena kamu mulai sadar. Banyak hal di hidup orang dewasa bergantung pada stabilitas finansial. Tapi anehnya, cara orang dewasa mengelola uang jarang dibicarakan dengan jujur. Kita sering dengar dua ekstrim, hidup hemat banget atau nikmati aja hidup. Padahal realitanya kebanyakan orang dewasa hidup di tengah-tengah. Berusaha aman tapi juga ingin waras. Berusaha menabung tapi juga capek. Berusaha investasi tapi takut salah. Video ini bukan buat menghakimi. Video ini buat ngajak kamu melihat uang dengan lebih dewasa. Bukan sebagai alat pamer, bukan juga sebagai sumber stres abadi, tapi sebagai sistem yang bisa kamu atur pelan-pelan. Kita akan bahas hal-hal yang jarang dibicarakan, tentang rasa takut, tentang gengsi, tentang keputusan kecil yang kelihatan sepele tapi efeknya besar. Kalau kamu umur 25 ke atas, kamu pasti pernah merasakan kalimat ini. Gaji masuk, tapi kok tabungan gak pernah terasa nambah? Kalau iya, kamu ada di tempat yang tepat. Bagian pertama, uang itu emosi, bukan cuma angka. Hal pertama yang jarang diakui, uang itu emosi. Banyak keputusan finansial kita bukan dibuat karena logika, tapi karena perasaan. Kamu belanja online bukan karena butuh, tapi karena stres. Kamu upgrade gadget bukan karena rusak, tapi karena merasa tertinggal. Kamu makan di tempat mahal bukan karena lapar, tapi karena ingin merayakan lelah. Kamu ambil cicilan bukan karena siap, tapi karena ingin terlihat sudah sampai. Orang dewasa yang benar-benar matang bukan orang yang tidak pernah belanja, tapi orang yang sadar motifnya. Mereka bertanya sebelum keluar uang, "Atau beli ini karena butuh atau karena ingin menenangkan emosi?" Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi menyelamatkan banyak orang dari penyesalan bulanan. Coba jujur, berapa kali kamu membeli sesuatu, lalu 1 minggu kemudian kamu merasa biasa saja? Itulah bukti bahwa uang tidak selalu memecahkan masalah emosional. Kadang ia cuma menunda rasa kosong, lalu kembali lagi. Karena itu, salah satu keterampilan finansial paling dewasa adalah mengelola emosi. Bukan dengan menahan semua keinginan, tapi dengan punya jeda. Jeda 5 menit sebelum check out. Jeda 1 hari sebelum ambil cicilan. Jeda 1 minggu sebelum beli barang mahal. Jeda kecil itu sering jadi pembeda antara pembelian sadar dan pembelian impulsif. Bagian kedua, orang dewasa mengejar rasa aman, bukan sekedar uang banyak. Banyak orang mengejar gaji besar karena ingin aman, itu wajar. Tapi yang jarang dibicarakan, gaji besar tidak otomatis membuat hidup aman. Ada orang gajinya besar tapi hidupnya rapuh. Kenapa? Karena pengeluaran ikut membesar, cicilan ikut panjang, tanggung jawab ikut banyak, dan akhirnya mereka bukan merasa bebas, tapi merasa terikat. Mereka takut kehilangan pekerjaan, karena kalau kehilangan, semuanya runtuh. Orang dewasa yang benar-benar matang mengejar jarak aman. Mereka bertanya, kalau penghasilanku berhenti 3 bulan, aku masih bisa hidup? Kalau jawabannya tidak, berarti yang kamu butuhkan bukan gaya hidup baru, tapi fondasi. Fondasi itu biasanya dimulai dari hal yang membosankan, dana darurat. Dana darurat bukan glamor, tidak ada yang pamer punya dana darurat. Tapi dana darurat adalah alasan kenapa sebagian orang tetap tenang saat ada masalah. Minimal dana darurat 3 bulan biaya hidup, ideal 6 bulan. Kalau kamu freelance atau usaha, bisa 9-12 bulan. Yang penting ukurannya bukan berdasarkan berapa gaji, tapi berapa biaya hidup yang wajib. Dan ini yang jarang orang lakukan. Hitung biaya hidup wajib dengan jujur, bukan pengeluaran ideal, tapi realita. Sewa atau kos, listrik, internet, makan, transport, cicilan wajib atau keluarga kalau ada. Dari situ baru kamu tahu angka minimum untuk bertahan. Bagian ketiga, menabung bukan disiplin, tapi sistem. Banyak orang bilang aku nggak disiplin menabung, padahal masalahnya sering bukan disiplin, tapi sistem yang salah. Kalau kamu menabung dari sisa uang, kemungkinan besar kamu menabung juga dari sisa energi. Dan di akhir bulan energi kamu sudah habis, kamu sudah capek, kamu sudah merasa pantas untuk reward. Akhirnya tabungan jadi nomor terakhir. Orang dewasa yang berhasil menabung biasanya melakukan kebalikannya. Mereka sisihkan di awal, bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka lebih strategis.
Prinsipnya sederhana, begitu gaji masuk, tabungan langsung keluar duluan. Bahkan kalau kecil, bahkan kalau cuma 50.000. Karena yang kamu bangun itu bukan jumlah, tapi identitas. Aku orang yang menabung. Kalau kamu sulit, pakai trik teknis. Buat rekening terpisah khusus tabungan atau dana darurat. Aktifkan auto debit atau auto transfer di tanggal gajian. Jangan pasang kartu ATM-nya di dompet, biar ribet saat mau diambil. Naikkan nominal perlahan, bukan langsung ekstrim. Orang dewasa tahu, perubahan besar yang mendadak jarang bertahan. Yang bertahan adalah sistem kecil yang konsisten. Bagian keempat, ingin itu bukan musuh, tapi harus diatur. Ada orang yang terlalu keras pada dirinya, semua ingin dianggap salah. Ada juga yang terlalu permisif, semua ingin dituruti. Dua-duanya berbahaya. Yang jarang dibicarakan, orang dewasa perlu ruang untuk menikmati hidup, tapi ruang itu harus punya batas. Coba pakai konsep uang bebas. Misalnya 5% sampai 10% dari penghasilan kamu adalah uang yang boleh kamu pakai tanpa rasa bersalah. Untuk ngopi, nonton, game, hobi, hadiah kecil, ini bukan boros, ini strategi psikologis agar kamu tidak merasa hidupmu cuma kerja dan menahan. Tapi syaratnya, uang bebas itu terpisah dari uang wajib dan tabungan. Kalau tidak dipisahkan, kamu akan selalu mengambil sedikit sampai akhirnya kebablasan. Dan ada satu aturan dewasa yang menyelamatkan banyak orang. Kalau kamu ingin sesuatu yang mahal, jangan langsung beli. Uji dulu keinginan itu dengan waktu. Kalau setelah 14 hari kamu masih ingin, mungkin itu keinginan yang serius. Kalau hilang berarti cuma impuls. Bagian kelima, cicilan bukan sekedar bisa bayar, tapi bisa bertahan. Banyak orang ambil cicilan dengan logika, yang penting bisa bayar per bulan. Padahal orang dewasa berpikir lebih panjang. Kalau hidupku berubah, aku masih bisa bayar. Karena cicilan adalah kontrak dengan masa depan yang tidak pasti. Kamu mungkin sehat sekarang, tapi siapa tahu. Kamu mungkin kerja nyaman sekarang, tapi dunia bisa berubah. Kamu mungkin single sekarang, tapi tanggung jawab bisa bertambah. Cara dewasa melihat cicilan, total cicilan bulanan idealnya tidak lebih dari 30% penghasilan bersih. Sisakan ruang untuk tabungan dan dana darurat. Jangan semua dikunci cicilan. Hindari cicilan untuk barang yang nilainya turun cepat, kecuali memang sangat perlu. Sebelum ambil cicilan, simulasikan skenario buruk, penghasilan turun 30%. Masih aman? Kalau jawabanmu nggak aman, itu bukan berarti kamu gagal, tapi itu berarti kamu sedang jujur, dan kejujuran itu mahal. Bagian keenam, investasi itu bukan lompatan, tapi tangga. Banyak orang pengen investasi karena takut tertinggal. Mereka lihat orang lain cuan, lalu ikut-ikutan. Yang jarang dibicarakan, investasi yang sehat itu bertahap. Tangga sederhana, tangga pertama, bereskan utang konsumtif berbunga tinggi. Tangga kedua, dana darurat aman. Tangga ketiga, proteksi dasar, minimal BPJS aktif. Kalau perlu asuransi tambahan sesuai kemampuan. Tangga keempat, baru investasi yang kamu pahami. Investasi bukan ajang membuktikan diri. Investasi itu cara memperpanjang nafas masa depan. Dan orang dewasa yang bijak tidak memilih investasi karena katanya. Mereka memilih karena paham resikonya, paham waktunya, dan paham tujuan uangnya. Kalau tujuanmu 1-2 tahun, jangan taruh di instrumen yang fluktuatif tinggi. Kalau tujuanmu 10 tahun, kamu bisa ambil resiko lebih besar. Yang penting, cocokkan alatnya dengan tujuan. Bagian 7. Kebiasaan kecil yang membuat uang terasa nempel. Ini bagian yang jarang viral karena tidak sensasional, tapi efeknya nyata. Kebiasaan 1. Catat pengeluaran besar dan kebocoran. Kamu tidak harus catat semua 1.000-2.000, tapi minimal catat 10 pengeluaran terbesar tiap bulan. Di situ biasanya kelihatan pola. Kebiasaan 2. Review uang seminggu sekali. Cukup 15 menit, lihat saldo, lihat tagihan, lihat rencana minggu depan. Orang dewasa tidak menunggu sampai akhir bulan untuk sadar. Kebiasaan 3. Naikkan standar hidup pelan, bukan sekaligus. Saat gaji naik, jangan langsung naikkan gaya hidup 100%. Sisihkan dulu untuk tabungan dan investasi, baru naikkan sedikit. Kebiasaan 4. Beli waktu, bukan barang. Kadang uang lebih baik dipakai untuk hal yang mengurangi stres, alat kerja yang mempercepat, jasa yang menghemat waktu, kursus yang meningkatkan skill. Itu investasi diam-diam. Kebiasaan 5. Punya aturan pribadi. Contoh, aku tidak beli barang di atas 500.000 tanpa menunggu 7 hari. Atau, aku tidak ambil cicilan lebih dari 12 bulan. Aturan kecil ini seperti pagar. Tanpa pagar, uang gampang terseret arus.
Bagian 8. Hal paling dewasa, berhenti membandingkan. Kebocoran finansial terbesar bukan diskon, bukan kopi, tapi perbandingan. Media sosial membuat hidup orang lain terlihat selesai. Kita lihat liburan mereka, kita lupa cicilan mereka. Kita lihat mobil mereka, kita lupa stres mereka. Kita lihat pencapaian mereka, kita lupa konteksnya. Orang dewasa yang sehat secara finansial memilih fokus pada progres sendiri, bukan karena tidak ambisius, tapi karena sadar. Keputusan uang yang dibuat demi validasi hampir selalu berujung penyesalan. Uang yang paling menyelamatkan bukan uang yang membuat orang lain kagum, tapi uang yang bisa membuat kamu tidur nyenyak. Bagian 9. Uang dan hubungan, topik yang sering dihindari padahal penentu. Di umur dewasa, uang bukan cuma urusan pribadi. Uang sering jadi sumber konflik dalam hubungan, pasangan, keluarga, bahkan pertemanan. Yang jarang dibicarakan, banyak masalah finansial bukan karena kurang uang, tapi karena kurang komunikasi. Contoh sederhana, ada orang yang diam-diam menanggung biaya keluarga, tapi pasangannya tidak tahu. Ada yang terlihat boros, padahal ia sedang membalas masa kecil yang kekurangan. Ada yang pelit, padahal ia trauma pernah jatuh miskin. Kalau tidak dibicarakan, uang jadi bom waktu. Orang dewasa yang sehat biasanya membuat kesepakatan, bukan asumsi. Kalau kamu punya pasangan, bicarakan hal-hal ini secara tenang. Target bersama, mau aman dulu atau mau cepat punya aset. Tanggung jawab, siapa bayar apa dan kenapa. Batas aman, cicilan maksimal berapa, dana darurat minimal berapa. Uang pribadi, masing-masing tetap punya ruang untuk uang bebas agar tidak merasa tercekik. Kalau kamu masih single, tetap penting punya batas dengan keluarga dan pertemanan. Membantu itu mulia, tapi bantuan yang membuat kamu hancur bukan lagi bantuan, itu pengorbanan tanpa rencana. Coba pakai prinsip dewasa. Aku membantu sesuai kapasitas, bukan sesuai rasa bersalah. Kapasitas itu bisa kamu ukur. Setelah membantu, tabungan dan kewajibanmu tetap aman atau tidak. Ada juga topik yang sering bikin canggung, pinjam-meminjam. Aturan paling dewasa yang banyak orang pegang diam-diam, kalau meminjamkan uang, anggap itu hilang. Kalau kamu tidak siap kehilangan, jangan pinjamkan. Lebih baik jujur dari awal daripada merusak hubungan pelan-pelan. Bagian 10. Naik kelas bukan cuma soal gaji, tapi soal skill dan nilai diri. Mengelola uang juga berarti mengelola sumber uang, kemampuanmu menghasilkan. Yang jarang dibicarakan, banyak orang dewasa terjebak hemat ekstrem karena penghasilannya tidak bertumbuh. Padahal selain menghemat, kamu juga perlu strategi naikkan value diri. Ini bukan berarti semua orang harus jadi entrepreneur, tapi semua orang perlu bertanya, apa skill yang kalau aku tingkatkan bisa menaikkan penghasilan 20-30% dalam 6-12 bulan? Bisa skill komunikasi, negosiasi gaji, bahasa Inggris, data, desain, sales, coding, editing video, atau bahkan manajemen. Orang dewasa yang cerdas biasanya punya anggaran upgrade diri, tidak besar tapi konsisten. Beli kursus yang benar-benar dipakai, beli alat kerja yang membantu produktivitas, atau ikut komunitas yang membuka peluang, karena uang paling cepat habis adalah uang yang tidak meningkatkan kemampuan menghasilkan. Dan ini penting, jangan menunggu percaya diri dulu baru mulai. Justru kemampuanlah yang membangun percaya diri. Mulai kecil, latihan rutin, portofolio pelan-pelan, dalam setahun kamu bisa berbeda jauh dibanding hari ini. Bagian 11. Perencanaan tahunan. Orang dewasa punya arah, bukan sekedar bertahan. Banyak orang hanya memikirkan uang per bulan, padahal hidup dewasa punya pengeluaran tahunan, servis kendaraan, pajak, lebaran, kado, liburan keluarga, biaya sekolah adik, perpanjangan kontrak, dan macam-macam. Yang jarang dibicarakan, banyak kebocoran sebenarnya bukan kebocoran, tapi pengeluaran tahunan yang tidak dipersiapkan. Solusinya sederhana tapi powerful, buat pos tahunan. Caranya, tulis daftar pengeluaran tahunan yang hampir pasti terjadi. Bagi 12, itulah nominal tabungan bulanan untuk pos itu. Simpan di rekening terpisah atau fitur kantong kalau ada. Dengan cara ini, kamu tidak perlu panik saat momen itu datang. Kamu tidak perlu ngutang hanya karena kaget sama kejadian yang sebenarnya bisa diprediksi. Kebiasaan dewasa lain, evaluasi tiap 3 bulan. Tidak perlu rumit, cukup tanya, tabungan bertambah atau berkurang, cicilan makin ringan atau makin berat, ada pengeluaran yang bisa dipotong tanpa menyiksa, ada cara realistis untuk menaikkan penghasilan. Evaluasi membuat kamu tidak hidup autopilot, karena autopilot sering membuat uang mengalir kemana-mana tanpa arah. Bagian 13. Damai dengan proses. Keuangan sehat itu maraton. Terakhir, ini yang paling jarang diucapkan. Mengelola uang itu maraton. Kamu tidak perlu sempurna bulan ini, kamu hanya perlu lebih sadar dibanding bulan lalu.
Ada bulan kamu kuat menabung, ada bulan kamu harus membantu keluarga, ada bulan kamu jatuh sakit, ada bulan kamu harus mulai dari nol lagi. Orang dewasa yang matang tidak menghina dirinya sendiri saat jatuh. Mereka kembali ke sistem, cek pengeluaran, rapikan prioritas, mulai lagi. Jadi kalau kamu dengar orang bilang, gampang kok, tinggal disiplin. Ingat, hidup orang dewasa tidak selalu tentang disiplin. Kadang hidup tentang bertahan sambil tetap menjaga harapan. Dan kalau hari ini kamu hanya bisa mulai dari satu langkah kecil, misalnya memisahkan rekening, atau menabung 50.000, atau mencatat 10 pengeluaran terbesar, itu sudah cukup untuk memulai perubahan. Karena kedewasaan finansial bukan momen besar, kedewasaan finansial adalah keputusan kecil yang diulang walau tidak ada yang melihat. Penutup, dewasa itu bukan kaya, tapi tahan. Kalau hari ini kamu masih belajar mengelola uang, kamu tidak sendirian. Banyak orang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya juga sedang berjuang. Menjadi dewasa bukan berarti hidup tanpa masalah uang. Menjadi dewasa berarti punya sistem, punya kesadaran, dan punya keberanian untuk jujur. Mulai dari kecil, buat dana darurat, pisahkan tabungan, atur uang bebas, tunda impuls, pertanyakan cicilan, naikkan hidup pelan, dan yang paling penting, jangan biarkan uang mengendalikan hidupmu lewat rasa takut. Kamu boleh punya target besar, tapi kamu juga berhak punya hidup yang tenang. Karena pada akhirnya, mengelola uang bukan tentang terlihat sukses, tapi tentang bertahan, tentang punya pilihan, tentang bisa bernafas. Kalau kamu merasa video ini relevan, tulis di komentar, "Aku mulai dari kecil." Biar kamu ingat kamu pernah memutuskan untuk berubah. Pelan-pelan, tapi serius. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Karena literasi keuangan yang baik bisa mengubah hidup lebih banyak orang.